Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasta Henwi Mincia dengan NIM 21042152 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Kependidikan. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang area hukum pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aldri Frinaldi. Baiklah, dalam materi ini saya akan membahas tentang menganalisis area hukum di mana terdapat hubungan hukum, cakup hukum, dan kewenangan berhak. Dalam KBBI, hukum diartikan adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan perluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Menurut Suroso, hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hukum mempunyai dua segi bifurcated atau kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya pledge atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau orang atau badan hukum dinamakan hak. Mengenai hukum ini, Logeman sebagaimana dikutip oleh Suroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestasi subjek dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plik subjek. Fungsi hukum ada beberapa antara lain. Pertama, alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat adalah petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Kedua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin adalah adil apabila tiap orang dibiarkan haknya. Ketiga, sarana penggerak pembangunan adalah daya penggerak dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Keempat, fungsi kritis adalah daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan untuk aparatur pemerintah atau petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalam. Hubungan hukum mempunyai tiga unsur. Pertama, orang-orang yang berhak atau kewajiban saling berhadapan. Kedua, objek terhadap nama hak atau kewajiban. Ketiga, hubungan hukum harus memenuhi syarat, yaitu adanya dasar hukum atau peraturan yang mengatur tentang hal tersebut dan adanya timbul peristiwa hukum. Peranan hukum yang pertama ialah menghasilkan ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Kedua, hukum bersifat mengatur, menentukan hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Ketiga, dalam hubungan individu, mengatur sehingga hubungan antar individu tertib dan teratur. Keempat, dalam hubungan dengan pemerintah, menentukan tugas dan kewajiban dan kewenangan yang jelas, sehingga hubungan individu dan pemerintah berjalan dengan baik. Cakap,
Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap atau berwenang bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Kecakapan hukum atau lebih sering disebut dewasa merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan seringkali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa atau telah berusia 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bagaimana kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan pasal 2 KUH Perdata. Namun menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata. Kecakapan bertindak adalah kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada asasnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu diberikan kecakapan bertindak. Orang-orang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang ialah orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah kawin. Kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Ketiga, orang-orang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Kewenangan berhak. Kewenangan bertindak merupakan kewenangan khusus yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. Kewenangan bertindak diberikan dengan mengingat akan tindakan untuk mana diberikan kewenangan bertindak sehingga tidak ada ketentuan umum tentang kewenangan bertindak. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asal ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki. Dalam pasal 2 KUHP, kewenangan berhak berlangsung sampai akhir hayat. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukum apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman satupun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi seseorang. Faktor yang membatasi kewenangan berhak seseorang ada 4, yaitu kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan, dan tingkah laku atau perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.